Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan hari ini, kita akan belajar merenungkan tentang firman Tuhan untuk kita ketahui bersama bahwa ada problem masalah utama yang saat ini sedang terjadi dalam kehidupan manusia dan itu sudah Tuhan selesaikan. Namun, problem ini bukan berarti selesai begitu saja. Dia masih bisa menggeliat dan dia masih bisa juga mengancam seluruh kehidupan dunia. Maka dari itu, pada kesempatan hari ini, kita akan merenungkan bersama-sama tentang apa itu dosa dan bagaimana perbuatan dosa itu. Kenalilah dan waspadalah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau Bapak, Ibu, dan saudara sekalian mendengarkan kata dosa, hal ini tidaklah asing, hal ini juga tidak menjadi sesuatu yang tidak pernah Bapak, Ibu dengar dan perhatikan. Tetapi dosa ini saking familiarnya, itu kadangkala kita tidak menyadari, bahkan kita mengabaikan cara dia bekerja sehingga kita lengah dan kita bisa dibuat babak belur dan bahkan kalau tidak tertolong kita akan binasa. Maka dari itu Bapak Ibu, kita akan belajar hari ini untuk mengenal secara detail apa itu dosa dan bagaimana Tuhan kita Yesus Kristus menjelaskan tentang dosa ini dan mengapa hal ini harus diselesaikan dan cara pemberesannya pun Tuhan sudah memberikan caranya. Maka dari itu kita akan belajar. Yang pertama, kita akan tahu apa itu dosa. Dosa adalah berasal dari bahasa Ibrani hamartia yang artinya meleset atau tidak tepat sasaran. Dan dosa ini juga punya padanan kata yaitu ketidaktaatan. Dosa ini menjadi begitu banyak digeluti dan juga berusaha untuk kita hindari dan kita memohonkan pengampunan atas segala dosa ini. Tapi seringkali kita masih mengulang kembali dosa-dosa itu karena kita tidak menyadari dosa itu seperti apa. Maka dari itu, dosa ini dirinci oleh Tuhan Yesus. Yaitu dosa yang didetailkan apa yang dia kerjakan. Tuhan Yesus pernah mengutip, dia menyampaikan di dalam Injilnya, yaitu di Injil Markus. Kita akan membaca, Bapak Ibu dan saudara sekalian. Injil Markus 7 ayat yang ke-20 sampai ke-23. Tuhan Yesus menyampaikan detail dari apa sih perbuatan dosa ini. Terus kemudian dicatat oleh Markus dan ini disampaikan kepada kita. Demikian firman Tuhan. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Tuhan Yesus mengelis perbuatan dosa seperti ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan kalau kita melihat daftar ini, seolah-olah sangat sulit untuk kita bisa mengelaknya. Dunia yang kita tinggali ini penuh dengan segala konsekuensi yang membuat kita seolah-olah tidak bisa keluar dari lingkaran dosa ini. Rasul Yohanes
di dalam suratnya yang pertama, dia mengatakan begini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bahwa situasi lingkungan yang membuat dosa ini bisa berkembang begitu rupa, karena dunia ini mencetak sesuatu yang mengkungkung sehingga perbuatan-perbuatan dosa ini merajalela dan menyebar dalam kehidupan manusia. Rasul Yohanes mengatakan, sebab semua yang ada dalam dunia, yaitu yang pertama keinginan daging, yang kedua adalah keinginan mata, yang ketiga serta keangkuhan hidup, itu berasal dari dunia dan itu bukan berasal dari Bapa. Dan ini terus menggerogoti kita, Bapak Ibu. Firman Tuhan tidak berhenti di sini. Dia berulang-ulang mengingatkan ini, bahkan Rasul Paulus di jemaatnya di Kolose, di jemaat Kolose, dia mengingatkan. Kita buka Bapak Ibu di Kolose 3 ayat yang kelima, Rasul Paulus mengatakan begini, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu dia mengulangi apa yang Kristus pernah sampaikan, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakan yang sama dengan penyembahan berhala. Dia mengingatkan kembali pula di jemaat Galatia. Kita lihat di Galatia 5 ayat yang ke-20, 19 dan 20. Rasul Paulus mengatakan perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Rasul Paulus mengutip kembali, dosa itu perbuatannya begitu detail. Dia menyusup ke seluruh lini kehidupan manusia, sehingga seolah-olah manusia sulit untuk bisa keluar dari jerat ini. Dosa kalau hanya sekedar kata 5 huruf dosa saja, terus kemudian kalau itu jadi masalah tinggal dihapus, terus masalahnya selesai, mungkin kita akan mudah menghadapinya, Bapak Ibu. Tapi masalahnya dosa ini tidak berhenti di situ. Dia menghasilkan kerusakan, dia menghasilkan pertengkaran, bahkan bisa membunuh satu dengan yang lain. Dan yang terakhir, bisa membuat kita binasa dan kita terpisah dari Allah. Dan ini bahaya sekali, Bapak Ibu. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini setelah kita melihat apa itu dosa dan bagaimana perbuatannya, maka dari itu kita harus mewaspadai dan kita harus keluar dari semua yang mencengkram ini dengan satu caranya, yaitu kita berdiam di dalam Kristus dan hidup di dalam Kristus. Makanya tadi di dalam jemaat di Kolose, Rasul Paulus mengatakan, Kolose 3 tadi ayat 2, dia mengatakan ayat 5, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Ada ayat yang memerintahkan matikanlah segala sesuatu yang bersifat duniawi. Gimana caranya? Rasul Paulus juga mengatakan, hiduplah dalam roh, maka engkau akan bisa mematikan seluruh keinginan daging. Keinginan daging bertentangan dengan keinginan roh. Keinginan roh adalah kehidupan, sementara keinginan daging adalah kematian. Maka dari itu Bapak Ibu, ini tidak bisa diselesaikan dalam satu kali. Ini butuh perjuangan berkali-kali dan kita tidak bisa sendiri. Solusinya adalah tinggallah di dalam Kristus, tinggallah di dalam tubuhnya yang adalah gerejanya, untuk membuat kita bisa bertahan dan kita bisa bertarung melalui pertempuran seumur hidup ini, sampai akhirnya keselamatan yang Kristus berikan itu menjadi sebuah kenyataan di dalam diri kita, sehingga kita bisa menang atas
kematian karena dosa. Kristus telah menuntaskan 1 minggu yang lalu, Paskah itu sudah kita lewati dan kita lakukan. Dan itu akan mengantarkan kita untuk kita bisa mengerti dan memahami bahwa dosa solusinya tidak ada lain, adalah Tuhan sendiri. Kesimpulannya, dosa yang begitu rinci apa yang dia kerjakan, tapi bukan berarti tidak ada solusi untuk itu. Kita mengetahui rincinya seperti apa, tujuannya agar kita waspada, dan supaya kita mengerti bahwa dosa itu sifatnya kejam dan ganas. Semoga ini akan bisa menolong Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian untuk kita mewaspadai dan kita mengenali sehingga kita bisa memperoleh hidup yang berkemenangan sampai pada akhirnya kita bisa bersama-sama dengan Kristus di dalam kemuliaannya. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Tuhan Yesus memberkati.